سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Adal amanah wa ballagar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di halaman 45 dari kitab Nasaihul Ibad Imam Al-Alama Muhammad bin Umar Tanada Al-Bantani Al-Jawi Al-Andunisi. Kita bacakan Fatihah. Anallaha yataghammadihur rahmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus curahkan rahmat kepada beliau dan Allah berikan kesempatan kita menghadapnya dengan ilmu yang bermanfaat. Bidiyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam. Salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibariskan 6 dari atas. Wal maqalah as-sabi'ah. Ketemu ya. Pesan yang ke-7 dari bab yang ke-6. Qala Aliyun karramallahu wajhah. Telah berkatalah Ali karramallahu wajhah. Kemarin ada yang ngomong bahwa rame ya, apa ramenya, bahwa melihat calon ini, calonnya yang satu kayak Sayyidina Abu Bakar, yang satunya lagi milenial kayak Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Disebutkan Khalifah Abu Bakar sama Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah itu syaratnya 2. Satu, dia dimaknai khalafa yakhlifu, kepemimpinan setelah Nabi. Kepemimpinan setelah Nabi. Kalau kita jadi makmum, kita namanya khalaf. Yang di depan berarti apa? Imam. Nah, kalau khalifah itu di belakang setelah Rasul.
Maka syarat menjadi khalifah dua, yang satu laqiya bin nabi, dia harus ketemu sama nabi. Emang dia nemu sama nabi? Satu. Yang kedua, asya fi asrihi, hidupnya sejaman sama nabi. Emang dia pernah kondangan bareng nabi? Kali begitu pernah arisan bareng nabi? Kan ora ya. Berarti nggak bisa, nggak kena, beda jauh. Ada 3 orang yang disebutkan oleh Abu Hurairah itu ketemu sama orang-orang ini. Inni ara talatina sahabiyan. Ada yang namanya Al-Imam Abu Mulaikah, ada yang namanya Al-Imam Ibrahim At-Taimi, ada yang namanya Abul Hasan Al-Basri, murid daripada Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan belajar banyak dengan Abdullah bin Umar ibn Khattab, anak daripada Amirul Mukminin Khalifah Umar ibn Khattab. Dari 120 sahabat, dia ketemu 30. Dan itu menjadi dasar kemudian kita hari demi hari memang harus kita semakin make apa yang pernah kita buka di pengajian, sehingga minggu depan udah nggak ada yang bingung lagi mana yang mau dipilih. Milihnya karena apa? Karena Allah. Surat An-Nisa ayat 38 udah jelas. Walladzina yunfikuna amwalahum, mereka-mereka yang sering bagi-bagi, nanti kelihatan yang memberi itu bagi-baginya, memberinya bukan karena Allah, tapi ria'an nas, ada kontrak, ada janji karena manusia. Orang-orang begini udah nggak percaya lagi sama janji dan ancaman Allah. Yang bilang siapa? Allah. Wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dia mulai gaman, nggak apa-apa kali, tobatnya ntar aja begitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi dari maqalah As-Sabi'ah ini mengingatkan kita bahwa begitu memprihatinkan. UI yang biasanya diam aja udah mulai ngomong, beberapa kampus sudah mulai ngomong. Besok Senin rame lagi tuh, ada 3 kampus yang bakal bergejolak, ya kan. Ini artinya bahwa kelihatan oleh kita kalau pengajian kita ini kalau kita pakai itu bisa kita jadiin dasar. Kita ketemu Ali, oh ini dia nih yang kemarin katanya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, kira-kira begitu, ada bayangan karena kita ngaji, sehingga semua yang kita lakukan tak lepas dari apa yang Nabi dan sahabat tabi'in perlihatkan kepada kita. Apa yang disebutkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah fi nuskhatin, 1 lembar, wa qala Umar radhiyallahu anhu, disepakati oleh Umar, khalifah kedua Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab. Ali yang menyebutkan, kemudian disepakati oleh Umar. Apa yang disebutkan an-ni'amu, itu yang dalam kurung warna hitam ya, an-ni'amu,
Kalau satu nikmat, ya berarti kita nikmatun. Ya. Ini susu berarti nikmatun. Kenapa nikmatun? Karena orang ada musuhnya. Berarti dia nikmatun. Kalau ada musuhnya di sini, ya berarti nikmatani. Ada dua nikmat. Ntar kalau habis ngaji biasanya kan banyak tuh. Ya, ada roti, ada itu, ada ini. Itu berarti nikmatnya banyak nggak? Kalau nikmat banyak berarti ni'amun. Satu nikmatun, nikmatnya dua nikmatani, kalau banyak ni'amun. Kata Imam Ali karamallahu wajha, an-ni'amu, nikmat-nikmat itu ay a'zamuha, yang paling besar yang aku rasakan, sittatu asya, ada 6 perkara. Ada 6 hal yang dirasakan Imam Ali karamallahu wajhah, itu nikmat yang sangat besar. Apa saja? Yang pertama, al-islamu, nikmat Islam. Islam itu aslama yuslimu Islam, artinya pasrah, artinya redo, artinya nerima. Makanya khatib kita kalau Jumat ngingetin kita mulu, wala tamutunna, jangan sekali-kali kita mati, illa, kecuali, wa antum muslimun, orangnya namanya muslim. Sifatnya itu adalah Islam, bentuk pekerjaannya Islam, pasrah, orangnya muslim yang pasrah. Jadi meskipun kematian di hadapan mata, kita nggak boleh mati, kata Allah, kecuali kita pasrah dengan keislaman kita. Maka Islam ini menjadi pintu masuk untuk apa? Untuk jadi beriman dan jadi ihsan. Maka ada beberapa orang yang suka nyolek kita. Kalau kita doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, doanya jangan muslimin wal muslimat, tapi mukminin dan mukminat. Ya boleh-boleh aja kalau yang emang subuhnya jam 4.35 ajannya misalnya, dia jam 2 udah ngejogrok di situ. Itu berarti doanya mukminin wal mukminat. Bayang Jumat jam 12:10, jam 9 udah ngejogrok aja di Masjid Al-Mujahidin. Itu doanya boleh, mukminin wal mukminat. Tapi kalau dari rumahnya ngomong sama bininya, mau kemana itu? Bayang Jumat lah, kan ada Jumat ini. Lepas berjam 9, lah kan pahalanya yang di depan itu ontak, makin belakang telur puyuh. Tapi emaknya gundah gulana, khawatir, takut ngapa-ngapa lakinya. Yang botot suruh ngeliatin babah lu, takut orang nyampe ke Masjid Al-Mujahidin. Beneran di masjid orang ada. Lah anaknya cerita, agak ada siapa-siapa pak. Babah lu, babah lu kemana? Begitu katanya. Nah yang begini nggak bisa, mukminin dan mukminat berarti muslimin wal muslimat.
Bagian dia nggak ada di masjid, yang penting udah pakai sarung, udah pakai sorban, urusan nyangkut di mana, bajunya udah kokoh. Itu berarti muslimin wal muslimat. Maka Islam itu menjadi pintu masuk untuk mereka yang beriman, pintu masuk mereka yang muhsin. Maka Nabi didatangi seorang yang putih bersih, nggak kelihatan capek, bukan seperti penduduk asli, yang serta merta yang ditanya 3, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Maka nikmat yang paling besar kita adalah Islam. Iya, kita mau orang tapi ngerasain orang bini kita Islam, anak kita Islam, tangga kita Islam. Tapi ada anak itu sekolah, kan baru masuk kemarin tuh, bulan, 2 bulan, 3 bulan ngomong sama babanya, mamanya, mak, mbak, saya kayaknya romannya pengen keluar aja dari Islam. Lah kan babanya kelojotan itu, bagaimana sih? No, anak lo no, kata bininya, lah anak lo, lah kan kita bikinnya berdua. Ini kejadian, anaknya tiba-tiba minta keluar, padahal masih SMA. Dikata apa aja, anjir mau keluar apa gimana sih anak muda? Anak muda udah katanya mah katanya. Dia pengen Indomie yang ngantrinya setengah mampus. Jangan kata orangnya, motornya aja ngantri. Kata babanya, mamanya, mendingan juga mie emak no, enak, emak bikinin yang paling enak lo, kagak panas-panasan, nggak pakai ngantri, nggak pakai diri, kagak pakai bayar, dia rebahan aja, gue panggil entar, kagak ngerti bocah. Kalau udah urusannya mie yang biru juga, biar kata ngantri tuh anak muda, dia mau keluar, tetap dia mau keluar. Yang punya siapa? Emaknya, babanya. Kita alhamdulillah anak kita orang ngomong pengen keluar Islam. Maka kata Imam Ali, nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam. Ya. Mudah-mudahan kita, keluarga, anak kita nih, kalau yang anak-anak kita yang muda, yang tua mah udah kawin, punya anak mah aman. Tapi anak kita yang muda ini, ya mudah-mudahan Allah jaga keislamannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wal Quran. Dan nikmat terbesar adalah Quran. Dengan Quran alhamdulillah hidup kita terasa ada seninya. Alat subuh kita alhamdulillah enak, kita nyaman dirinya. Di tengah-tengah sholat kita diajak doa bareng, enak doanya. Karena apa? Karena dibawakan Quran. Dia syifaun likulli da'in wa saqam, menjadi obat buat kita. Sebab nggak ada obat lain kecuali yang bikin kita tenang adalah zikir. Di antara zikir adalah Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Mumpung Qurannya masih ada, kita disuruh baca. Manfaat kita baca, nanti dia datang kepada kita menjadi syafaat buat kita. Sebab sayati ala ummati zaman, nanti akan datang pada umatku satu masa, la yabqa minal Islam illa ismu, Islam hanya tinggal nama, wala yabqa minal Quran illa rasmu, Quran udah tinggal kertasnya doangan.
tulisannya hilang. Begitu dikebet, hilang. Kebet, hilang. Makanya ibu-ibu ntar kalau bebenah, tiba-tiba pengen ngaji, buka Qurannya, begitu dikebet, lah agak ada bacaannya nih. Kebet lagi, lah nggak ada bacaannya. Ingat dia, wah kiamat ini mah, agak ada bacaannya. Lakinya ngomong lah, bukan kemarin lo ngaji bawa uli. Lah mengapa? Lah nempel di uli Quran lo. Jadi Quran yang nggak ada karena nempel di uli, lengket, robek, bukan nggak ada. Dengan Quran hidup kita terasa enak. Adzan tadi, ya. Kita dengerin adzan, dengerin qomat, enak. Karena apa? Ada seninya. Coba adzannya nggak ada seninya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang marah-marah ngapa sih itu ya? Tapi kalau ada yang baca Quran enak. Maka Quran selagi kita bisa dengerin baca, alhamdulillah. Bukan cuma di masjid doang kan, no lagi olahraga, no lagi pada lari, no. Kan kupingnya biasanya ada tutupannya, ya ada kualinya tuh, ya, ada periuknya, headset. Itu kan apa baik disetel, ya boleh-boleh aja. Baca Quran di situ juga enak, bari olahraga. Ini artinya bahwa nikmat terbesar setelah Islam adalah Quran. Baca Quran sesuai tajwid dan makhraj hurufnya fardu ainin, hukumnya fardu ain. Jadi kalau bacaan Qurannya salah itu kudu dibenerin. Kenapa? Karena fardu ain. Wajib buat tiap orang, bisa enggak bisa, kudu baca Quran dengan ilmu tajwidnya. Lah saya bacanya ngerep mulu, ya bacanya bolak-balik mulu, makhrajnya belum bisa. Fattaqullaha mastata'tum, semampu kita. Nah kalau kita udah merasa kurang mampu, berarti setiap hari Jumat habis Jumatan, yang ibu-ibu mampir ke Masjid Al-Mujahidin. Ngapain? Banyak ibu-ibu di sini kalau habis Jumat. Belajar dah, ngelemengin dah. Kalau bapak-bapak kan banyak waktunya, ya, ada yang tahsin macam-macam, ya, ada yang belajar Quran. Ini artinya Quran adalah nikmat terbesar kedua setelah Islam. Maka anak-anak kita mudah-mudahan ya terus bisa nurunin kita mau ngaji dan baca Quran. Yang ketiga, wa Muhammad Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam. Nikmat setelah Quran adalah nikmat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai jikalau umpama kita nggak kenal sama Nabi, nggak tahu siapa Rasul, nggak kebayang nih orang-orang yang tinggal di Jalan Sulaiman ini, kemungkinan bukan lagi di Masjid Al-Mujahidin, tapi lagi di pada pinggir pohon rambutan semua. Asal ada pohon rambutan nunduk, ada pohon rambutan nunduk. Kemungkinan masih ada animisme, dinamisme dan seterusnya. Setelah ada pojokan, tembok gede. Ini sebelah masjid kita kan ada pojokan itu. Boleh jadi setiap orang lewat, ya palanya nunduk, numpang lewat, numpang lewat. Kalau kita nggak kenal Nabi, kita kenal Nabi, alhamdulillah, nikmat terbesar ketiga menurut Imam Ali, sehingga akhrajana minaz-zulumati ilan nur. Allah keluarkan kita dari kegelapan menuju tempat yang terang menderang. Apa itu? Hidayah Allah dan Rasulnya.
Wayan bagilana an naqula kulla yaumin. Yang tiga ini, Islam, Quran, baginda kita Rasul. Kata Imam Nawawi, yan bagilana an naqula kulla yaumin. Masih ada Islam, masih ada Quran, masih demen sama Nabi. Kata Nabi kan, seandainya kita nggak pernah pengen sampai ke Madinah, maka iman kita bermasalah. Artinya kita kemana aja kudu ada rasa pengen nyampe ke Madinatul Munawwarah. Kalau itu berasa di kita nikmat, maka kita disaranin baca setiap hari, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, ya kan, wa bil qur'ani hukma wa imama. Kelihatan bacaannya itu bisa jadi doa. Raditu billahi rabba, ya Allah aku ridho Engkau menjadi Tuhanku. Wabil islami dina, dan Islam menjadi agamaku. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ini sering kita baca, yang belakangan yang jalani apa itu? Wabil qur'ani hukman wa imama. Quran itu menjadi sumber hukum dan imam kita. Kan sejak SD kita udah dapat bocoran tuh. Suruh ngapalin nama guru SD kita. Apalin, apa itu man rabbuka? Ya, jawabannya Allahu Rabbi. Apa yang kau buka? Bungkusan ubi, begitu katanya. Itu kalau nggak diapalin nggak boleh pulang, tangannya digetok pakai penggarisan. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dikasih jawabannya. Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Dikasih jawabannya. Wa ma kiblatuka, mana kiblatmu? Dikasih jawabannya. Termasuk ya kan, wa ma imamuka, imammu apa? Ini jawabannya. Al-Qur'anu hukman wa imama. Quran itu menjadi hukum dan imam kita. Jadi sering-sering baca tuh. Ntar kalau bingung-bingung nih ditulis saja halaman 45 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Baris ke-8 tuh boleh tuh sebaris tuh, pas banget sebaris. Itu ditulis boleh sebaris, suruh bocah tempel mana kek, dapur kek, baring goreng nggak apa-apa. Kalau enggak tempel di samping empang, bari mancing. Ya, ada tulisannya mancing nih. Kata yang kagak tahu, ini jimatnya nih, ini. Padahal dia lagi ngapal, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabi rasulah wa nabiyya, wabil qur'ani 2 hukma wa imama, hukum dan imam. Yang keempat, tadi 3 tuh ya. Keempat, wal afiyah. Afiyah itu kesehatan yang sempurna. Ya. Makanya kalau kita lihat ada kitab namanya Ahkam Sultaniyah yang ditulis oleh Imam Al-Mawardi, hukum ketatanegaraan dan kepemimpinan. Itu ada bab khusus namanya fi aqdil imamah, kriteria pemimpin. Jadi kalau kita bingung memilih siapa, itu ada babnya.
nama kitabnya Ahkam Sultaniyah. Ahkam berarti hukum-hukum. Sultan itu kekuasaan, kepemimpinan. Fi aqdil imamah, saat kita mengangkat pemimpin. Ada 7 tuh. Yang keempat syaratnya itu afiyah, afiyatul badan. Jadi fisiknya harus sehat. Maka besok tanggal 14 liatin tuh, pelototin. Yang sehat yang mana, yang pincang yang mana, kudu dilihat. Yang jalannya oyot-oyotan yang mana, kudu dilihat. Karena afiyah, sehat secara keseluruhan, fisik sehat. Bahkan diterjemahkan oleh Imam Mawardi sehatul lisan, bukan cuma fisik tapi lisannya juga sehat. Yang keluar kata-kata yang baik. Dan itu yang bilang Imam Mawardi, ketika transaksi kitab itu keluar, nanti kalau saya wafat, kita berjabat tangan. Kalau saya menjabat tanganmu, maka kitab ini jangan dikeluarkan. Tapi kalau saya tidak menjabat tanganmu, maka keluarkanlah. Maka ketika beliau wafat, tangannya mau menjabat dan tidak mau. Itu artinya kitab ini keluar. Namanya Ahkam Sultaniyah. Ntar pulang dari sini, anaknya boleh suruh ketik Ahkam Sultaniyah, hukum ketatanegaraan dan kepemimpinan. Ada kitab aslinya bahasa Arab, ada terjemahannya. Kalau beli mahal, mendingan download aja. Ya, nggak bisa downloadnya, sama Ustaz Surono suruh downloadnya. Itu yang keempat, afiyah, aidifa'ul makarih. Sesuatu yang terindikasi tidak baik dari tubuhnya itu bisa diidentifikasi. Artinya bahwa ketika kita kurang enak badan, Allah kasih sinyal, perutnya sakit, yang asam urat berasa, yang kolesterol rasanya badannya berat, ya nyender aja, nyender. Lu ngapain nyender aja sih? Kau ini badan begini aja, itu berarti kolesterol. Kata orang kolesterol bawahnya pengen nyender baik, itu berarti ada indikasinya ya. Maka sehat itu menjadi nikmat yang paling besar setelah dipertemukan dengan Rasul. Berarti nikmat yang terbesar keempat. Yang kelima, wasatru. Nikmat yang kelima yang paling besar adalah ditutupin. Apa yang ditutupin? Imam Nawawi menyebutkan di sini ai sitrul ayub. Ditutupin aib-aib kita, kesalahan kita, kejelekan kita. Ini saya begini karena aibnya ditutupin. Coba kalau aibnya dibuka nih. Kan kalau di film-film begitu ya, kebaca, tret. Ini ada sekarang handphone keluar, kelihatan. Begitu kita foto, itu kelihatan. Ya, ini duda apa perjaka, kelihatan. Ya, ini handphone sekarang luar biasa. Ibu-ibu nggak perlu nanya-nanya, lu beli kudungan di mana, lu beli mau kena di mana, nggak perlu nanya. Itu HP arahin aja ke mukena dia ngomong kan. Tulis tuh sampingnya, ini modelnya, ini namanya, ini di Tanah Abang ada harganya segini, tapi kalau di Cipulir beda, harganya segini. Sampai orang itu perjaka apa duda bisa kelihatan. Makanya nanti kalau datang ke rumah punya perawan, bapak-bapak, ibu-ibu punya perawan nih, ada yang main ke rumah malam minggu nih ntar. Kita lebih kenal sama nih bocah. Kita mau tanya, anak kita merengut aja. Siapa sih itu? Teman sih tiap malam minggu main.
mending bawa apa gitu, kagak lenggang kangkung bae. Ya. Sian lu Neng, tiap hari gua tiap minggu nyuci piring, nyuci gelas. Asal datang jam 10 lapar banget dia. Orang mah datang kalau mau main jam 5, yang kanan bawa martabak orange kan begitu. Yang kere bawa apa tuh? Iya, apa kayak mie ayam kayak soto ayam bengan kayak. Ini datang jam 8, jam 9, ya kan, orang bawa apa lenggang kangkung, lapar bener lapar. Kalau kita tanya bocah kan marah bener yang begitu. Sekarang mah enak tuh HP, anehnya kan dia kelihatan, kebaca alamatnya di mana kalau dia punya KTP, kebaca statusnya, udah kawin apa belum, oh kebaca. Udah kawin 2 kali, cuman cerai yang satu ini, yang satu udah 3 kali kawin Neng, ya kan? Terus sekarang begitu, ya. Maka kalaulah kita ini kayak HP itu, kita disorot, ya kan? Kelihatan tuh SKCK-nya, kita pernah kriminal apa atau enggak kelihatan. Itu satrul uyub. Karena kita ditutupin kejelekan kita. Kalau ini pagi kejelekan saya kelihatan kayak HP itu, nggak ada yang mau ngaji. Mana kita pre sampai lebarannya lagi kali, ya kan? Tapi karena kemudian ditutupin, maka kita masih nggak ngaji. Maka disebutkan di sini satrul uyub, ya, menutupi kejelekan aib kita. Maka kata Nabi, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Kita tahu nih orang ribut-ribut itu, udah kita diem aja, tutupin aja. Padahal kita tahu, padahal kita satarallahu anhu, Allah angkat nanti dia derajatnya setelah nutupin saudaranya yaumal qiyamah, sampai hari kiamat. Udah berapa tuh? 5 ya. Yang ke-6, wal ghani 'anin nas, ya, merasa cukup dari urusan manusia. Artinya sekedar kita bermuamalah itu apa? Bersosial. Kalau kita sholat subuh ibadah. Tadi kita diajak zikir ibadah, doa ibadah. Besok tanggal 14 Februari ibadah apa muamalah? Ini minum susu lagi ngaji berarti muamalah. Ada yang bawain lekar berarti muamalah. Ada yang bawain kita berarti muamalah. Ada yang bawain air tadi digelaskan berarti muamalah. Besok tanggal 14 Februari berarti muamalah. Kita nyoblos boleh enggak? Boleh enggak Pak kita nyoblos? Datang ke TPS boleh enggak? Kita rebahan aja nggak nyoblos boleh nggak? Boleh-boleh aja. Muamalah mah gampang kaidahnya, al aslu fil muamalat al ibahah. Dasar hukum bermuamalah boleh. Nyoblos silahkan, enggak nyoblos juga boleh. Cumanan kan udah ada iklannya itu, ya, yang begini-begini, yang ngondek-ngondek, itu udah pada nyoblos. Daripada kita mangkal, mending kita nyoblos. Begitu iklannya. Berarti dia pada perek tuh mangkal nanti. Tanggal 14 dia pada nyoblos. Kalau yang setengah lanang, setengah wadon aja pada nyoblos, pada berangkat ke TPS, ilokan kita yang lanang beneran. Ini kita lanang beneran kan ya? Yang setengah lanang aja itu udah ngiklanin mau berangkat, mau nyoblos. Lah kalau kita kagak berangkat berarti kalah. Apa yang kalah? Kebenaran. Al-haqqu bila nizam. Sesuatu yang benar tanpa ada nizam,
diorganisir dengan baik, kita ngelakuin sesuai prosedur, maka yaglibuhul batil, akan kalah dengan kebatilan. Udah dari pagi, biar kata sarungan, kokoan, tengok aja TPS, udah buka, udah masuk aja coblos, baru udah tuh mancing. Ini mancing dulu, enggak ke udang. Jadi nyoblos dulu baru mancing. Kalau mancing dulu nanya doang kan, udah rame TPS. Belum, ya kan? Dia mancing lagi. Udah mulai orang nyoblos, ya udah, ntar lu gue tanggung nih. Ya kan? Udah banyak orang, udah lumayan sih, ya kan? Gitu. Ayo kemarin jadi enggak? Dulu tanggung ini lagi gerak-gerak ini joran. Begitu dia nyampe sama nyoblos, maaf Pak, udah tutup. Sama aja sama yang tadi rebahan tadi. Ada saatnya kita yang muamalah itu menjadi wajib. Tadi anak kita didatengin, mau dinikahin. Kewajiban kita orang tua cari tahu ini orang udah kawin apa belum. Cara taunya bagaimana? Di KUA ada websitenya, lihat namanya siapa, keluar ntar. Sebab orang yang udah nikah udah ada kecatat di situ. Tiba-tiba namanya keluar, udah kawin sekali, berarti duda. Akad nikahnya berarti udah duda, bukan perjaka lagi. Ternyata bininya masih ada, tanya dulu bininya. Inilah pentingnya kita bermuamalah. Tidur kita, tidur itu baik nggak? Tapi ada nggak tidur yang jadi nggak baik? Ada nggak? Ada, dan bahkan menjadi haram tidur itu. Satpam, security, kalau lagi kagak kerja, bukan jamnya, bukan jadwal piket, tidur boleh nggak? Tidur boleh, sampai ngorok juga nggak apa-apa. Tapi kalau lagi jaga, dia merem, berarti tidurnya dosa. Kenapa dosa? Jadwal jaga keamanan, dia tidur. Berarti tidurnya bikin dosa. Kenapa? Jagain orang malah tidur. Maka disebutkan terakhir an umuri dunya, terkait ini memang semua ada di dunia. Apa itu tadi? Islam di dunia kan, Quran di dunia, cinta Nabi ya kan di dunia, sehat walafiat dunia ya kan. Cukup dengan manusia dunia. Maka ditutup oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ajudannya. Ya. Nah, ada tuh pasangan calon presiden yang sebelahnya dia aja, sampai tenaran dia daripada calonnya, karena dia mulu yang kelihatan di TV, ya kan? Dia mulu yang kelihatan di medsos. Ini ajudan Nabi, namanya Anas bin Malik, ajudan Nabi, bukan ajudan yang mana, bukan. Ya. Qala, dia berkata, Rabbukum fil hadisil qudsi, ada hadis qudsi yang menyatakan, ya ibni Adam tafarraga li ibadati, wahai anak Adam, sekali-kali punya waktu, ya, farag, waktu yang kosong. Ini kan 24 jam, sejam kali nggak bisa kerja, tengah jam kali nggak bisa, lagi repot. 15 menit kali susah dah. Ntar aja kalau pensiun 5 menit ilokan 5 menit nggak bisa ya. Tafarraga, sekali-kali kita kosongin untuk kepada Allah meskipun sebentaran. Amla akal baka, maka Allah akan hadir ngisi hati kita, ya kan, ginan wal mala bihidayati rizqan, dikasih kita ya kecukupan, ketenangan, hidayah, sehingga kita enggak salah kaprah, qablaka faqran, enggak jadi orang yang fakir. Ya, datang beras, minyak goreng, terima enggak?
Ambil nggak? Ambil. Orang belinya dari pajak, beli sampo ada pajaknya, beli korek api ada pajaknya. Itu minyak beras dari pajak, ambil nggak? Ambil. Tapi ntar bantuin gua ya nyoblos semono. Kalau kita diam aja, manggut-manggut doang, itu beras jadi haram, minyak jadi haram. Kenapa? Karena ada janji yang ditransaksikan. Kudunya kita jawab, jangan lupa ya nyoblos ini. Insya Allah nyoblos mah di TPS, bukan di sini. Di sini mah saya ngambil beras sama minyak goreng. Mie ada lagi nggak? Mie tambahin apa? Sedus kali begitu. Ada ya kan? Tapi orang-orang ajak beres. Ntar saya ajak kemari ngambil, wah ngajak ngambil. Ngomong kita tegasin biar dia tahu ini mah emang hak kita ambil. Tapi kalau nyoblos mah di TPS, bukan di sini. Ya bagaimana nanti dicoblosan dah? Kalau ada pakunya dicoblos, kalau nggak ada pakai bagaimana nyoblosnya? Udah nyoblos mah bukan di sini, ntar di TPS. Ini mah berasnya mari, berasnya sini, minyaknya sini, urusan nyoblos urusan nanti. Ya, tegas kita. Jadi nggak ada janji-janjian. Itu minyak goreng jadi halal. Ya. Begitu kita buka pintu, di bawah keset ada 500.000. Ambil nggak? Ambil. Kalau perlu tak cari nomor teleponnya, dengan nomor teleponnya ini. Kalau ada nomor telepon, segini doangan bos. Dan mengapa? Lah anak 4. Itu aja masya Allah, yang 4 udah gacor bener. Belum biangnya emaknya tambah gacor. Ini mah boleh tambahin lagi dikit, begitu. Boleh nggak begitu? Boleh. Yang penting kita ngomong muamalah mah boleh. Kan al aslu fil muamalat al ibahah, legalitas dasar bermuamalah boleh. Yang penting kita enggak ngarepin janji. Ngomong aja, kan CS ngomong aja. Sehingga kita enggak kebebanan, enggak takut-takutan. Ini mah muamalah, bukan urusan ibadah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Kita bisa datang nanti tanggal 14. Mudah-mudahan karena Allah Subhanahu wa taala yang udah mantap pilihannya, mudah-mudahan jadi nilai-nilai ibadah amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udah ada kriterianya tuh, baca sendiri ya, 7 kriterianya. Saya kasih contekan yang terakhir, fahuwa Quraisyun. Yang paling nomor 7 itu paling bontot. Pemimpin itu harus yang Quraisyun. Apa tuh Quraisy? Orang Quraisy. Gak, di sini emang gak ada. Yang ada Quraisy Shihab doang. Dia kagak nyalon. Berarti kita yang mendekati Quraisy. Nggak ada sini. Cari dah yang Al-Kaf, ya kan? Cari dah yang mana lagi? Asegaf. Nggak ada di situ Asegaf. Yang lain cari yang paling dekat. Ya, saya mah kagak ngomong, cuma nyampein doang. Ya, itu kriteria. Selebihnya tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma ij'al ya Allah biladina hadhihi ya Allah Jumhuriyati Indonesia baldatun tayyibatun warabun ghafur, baldatan aminatan mutmainnah tatma'inna qulubana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'al ya Allah sahil umurana wa umura walidaina wa umura masjidina hada ya Allah, masjid jami'al mujahidin wa qaryatina hadihi ya Allah, ma baina Syari Sulaiman
wa hauluha ya Allah ma damatis samawati wal ardh. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bil Islam wa sabbitna bil Quran wa sabbitna bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sabbitna bil afiyah wa sabbitna ya Allah bi husnil khatimah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kurangan. Usikum manasib taqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.